Dengan demikian begitu complicatednya, luar biasa sekali tadi tentang pelajaran bumi, langit dan bumi ternyata bisa sepanjang ini gitu saudara ya. Berapa umur bumi menurut Alkitab, Pak? Itu jadi soal itu. Ya, karena kalau kita mau mengikuti secara ilmiah, kita belajar sejarah, misalnya dinosaurus saja. Dinosaurus itu telah berumur berjuta-juta tahun. Ya, kalau ilmu pengetahuan mempelajari kerak bumi, maka kerak bumi sudah menunjukkan bahwa bumi itu berusia sekian juta tahun. Begitu juga dengan fosil-fosil yang ditemukan. Itu sudah berumur berjuta-juta tahun. Tapi kalau kita melihat dari Alkitab, kelihatannya masih sangat pendek. Kenapa? Karena kita sekarang ada pada tahun 2026. Ya, kita bulatkan 2000 saja. Tuhan Yesus kapan? Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ya. Lalu Tuhan Yesus ke belakang 1000 tahun ada Daud. Tambah 500 tahun ke belakang itu ada Musa. Tambah 500 tahun ke belakang itu ada Abraham. Berarti Abraham ke Yesus 2000 tahun, lalu dari Yesus ke kita 2000 tahun, lalu Abraham ke belakang itu kira-kira sampai Adam itu kira-kira 2000. Nah, kalau Adam sampai Abraham 2000, Abraham sampai Yesus 2000, lalu Yesus sampai kita 2000, berarti baru 6000 tahun. James Asser itu pernah mengadakan perhitungan dengan hitung itu silsilah manusia-manusia, lalu dia menetapkan bahwa Adam itu kira-kira dicipta pada tahun 4004 sebelum Masehi. Kalau 4004 sebelum Masehi, ya berarti tambah tahun Masehi 2000 ya kurang lebih sama. James Uguhar itu bilang kira-kira dunia sekitar 7000 tahun. Hitungan paling banyak menurut Alkitab dunia tidak lebih dari 10.000 tahun. Tidak lebih dari 10.000 tahun. Nah, ini menyebabkan orang lalu berpikir bahwa Alkitab ini kok berbeda dengan data ilmu pengetahuan. Lalu mulai muncullah apa yang disebut sebagai, karena itu orang mulai mempelajari atau menerima teori evolusi. Tapi sebagian orang mau menerima teori evolusi dengan namanya evolusi teistik. Lalu mereka mencoba menafsirkan ulang dengan dua cara. Coba buka Alkitab Kejadian 1 ayat 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu dianggap sudah selesai. Allah sudah ciptakan langit dan bumi dan sudah selesai. Sekarang ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Kalau Kejadian 1 ayat 1 sudah bilang Tuhan menciptakan langit dan bumi dan selesai, kenapa kok ada kosong di sini? Ya, gelap gulita menutupi samudera raya. Maka muncul penafsiran bahwa sebenarnya antara Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2 itu ada suatu gap panjang di situ. Nah, inilah yang disebut sebagai gap teori. Jadi mereka mengatakan bahwa sebenarnya di Kejadian 1 ayat 1 itu Tuhan sudah selesai cipta, tapi iblis merusak. Iblis merusak entah berapa berjuta-juta tahun baru Tuhan cipta kembali di ayat yang kedua. Nah, itu namanya gap teori. Teori yang kedua itu namanya Age-day teori, teori hari zaman. Nah, Tuhan kan menciptakan dunia ini dalam 6 hari. Pertanyaannya adalah, hari itu dalam bahasa Ibrani Yom. Pada Yom Ehad, hari pertama Tuhan cipta ini. Yom kedua, Yom ketiga. Nah, Yom itu apa? Yom itu hari. Tapi di dalam Alkitab, Yom juga bisa berarti zaman. Maka bisa jadi hari pertama itu bukan hari 24 jam. Tapi itu satu zaman yang sangat panjang. Mungkin bisa jutaan tahun. Lalu hari kedua jutaan tahun lagi. Hari ketiga jutaan tahun. Maka Tuhan mencipta dalam 6 hari berarti jutaan tahun. Dan cocok dengan ilmu pengetahuan. Pertanyaan yang dipikirkan adalah, apakah hari-hari penciptaan itu memang hari 24 jam atau hari zaman? Kalau saudara baca baik-baik ceritanya,
Lalu Tuhan menciptakan ini. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kalau ada petang dan pagi, masa itu zaman? Itu betul-betul hari 24 jam. Nah kalau begitu bagaimana kita melihat apakah ilmu pengetahuan salah dengan hitung-hitungannya jutaan tahun? Apakah Alkitab yang salah? Sebenarnya ilmu pengetahuan tidak salah. Tapi Alkitab juga tidak salah. Kenapa? Dari cara melihatnya, cara memandangnya. Sekarang gini, ini andai kata saja. Tahu-tahu Bapak jalan-jalan di Taman Eden, Bapak ketemu Adam. Kira-kira menurut Bapak Adam umur berapa? Nah. Saudara ketemu, misalnya saya lihat Pak Yos nih. Kayaknya orang umur 50-an lah. Kepala 5 nih ya. Ya. Oh kalau saya lihat Pak Aryono, wah ini kayaknya kepala 5 nih. Kira-kira kalau saudara tahu-tahu hari ke-7 ketemu Adam, saudara lihat dia kepala berapa? Umur berapa? 30 ya. Kayaknya nih om ini umur 30. Karena kita mengamati fisiknya 30 tahun. Tapi tahukah saudara ini hari ke-7 dan Adam dicipta hari ke-berapa? Hari ke-6 kan? Berarti menurut Alkitab umurnya berapa? Baru 1 hari. Ya kan? Mengamati fisik 30 tahun. Tapi dilihat dari Alkitab 1 hari. Sekarang saudara, kalau tahu-tahu ada ahli ilmu botani pergi ke Taman Eden, lalu dia potong pohon, lalu dia pelajari kambiumnya dari usia ini, pohon ini diperkirakan umur 100 tahun. Padahal baru hari kemarin dicipta. Berarti baru 1 hari, 2 hari. Tapi kenapa ilmuwan bilang itu telah 100 tahun? Disinilah kita melihat bahwa ternyata Tuhan menciptakan bumi itu bukan bayi dalam keadaan bayi. Tuhan menciptakan bumi dalam keadaan dewasa. Maka Tuhan menciptakan langit dan bumi. Selesai kan? Besok tahu-tahu ada seorang geolog pergi dan dia gali itu kerak bumi, dia hitung, ini telah miliaran tahun. Padahal baru 1 hari. Maka di situ sebenarnya apakah ilmu pengetahuan salah? Tidak juga. Karena mereka meneliti fisiknya. Apakah Alkitab salah? Tidak juga. Kenapa? Karena Alkitab menyorotinya dari saat penciptaan dunia diciptakan dalam keadaan dewasa, bukan bayi. Karena itu Alkitab benar, ilmu pengetahuan benar juga. Jadi tidak perlu dikonfrontasikan. Karena sudut pandang. Gitu ya. Kalau di sekarang kita lihat ya, tadi saya bilang ya, itu cahaya dari 14,3 miliar. Kalau kita bisa lihat cahayanya sekarang, itu berarti cahaya yang keluar dari 14,3 miliar tahun yang lalu. Itu kan penilaian sejarah fisik. Tapi kan Tuhan baru cipta dia kemarin, lalu cahayanya ada. Berarti tidak harus dari 14,3 miliar tahun yang lalu. Jadi sudut pandang ilmiah atau sudut pandang Alkitab yang kita pakai. Jadi dua-dua sama-sama benar. Ya. Wow. Jadi sebetulnya tuh semuanya nyambung gitu ya, teologis dan logis gitu loh, tergantung dari sudut pandangnya kita melihat dari mana. Tapi ini dalam hubungannya dengan bahasa Alkitab ini lucu nih pertanyaannya nih Pak. Langit baru dan bumi baru nanti itu diciptakan lagi atau yang lama ini buminya direnovasi? Ya. Jadi begini. Kan Tuhan cipta, tapi kalau semua sudah rusak dalam dosa, maka akan ada pembaharuan segala sesuatu. Nah, yang dibaharui itu langit yang lama diganti jadi langit yang baru, bumi yang lama diganti jadi bumi yang baru, tubuh kita yang lama diganti jadi tubuh yang baru waktu hari kebangkitan. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira nanti di surga, kan sekarang gini loh ya, misalnya Bapak mati hari ini, Bapak masuk surga, tapi baru jiwa dan roh Bapak saja di surga, tubuh belum. Ya. Hari Senin kemarin itu jiwanya Pak Ari sudah di surga. Tubuhnya kan belum kan? Nanti besok ya atau kapan kremasinya? Besok pagi. Tubuhnya masih di sini, jiwanya sudah di sana. Tapi nanti waktu akhir zaman tubuhnya beliau dibangkitkan. Tubuh kita juga dibangkitkan.
baru digabungkan dengan jiwa dan roh kita, masuk surga utuh sebagai manusia, tubuh jiwa roh. Tapi yang sekarang masuk surga itu baru rohnya saja. Kalau saudara matinya masuk neraka, maka sekarang jiwa atau rohnya saya neraka, tubuhnya belum. Begitu hari kebangkitan, baru dibangkitkan, digabung sama jiwa rohnya masuk neraka. Nah, sekarang kita tidak omong orang di neraka, omong di surga. Waktu kebangkitan, Tuhan Yesus datang kebangkitan orang mati, itu nanti kita ada bahas khusus ya. Aku percaya kebangkitan orang mati, itu kan dalam pengakuan iman Rasul. Jadi saya bahas detail di situ ya. Tapi pada waktu kita bangkit itu, tubuh loh. Kita kira-kira masih saling kenal atau tidak? Orang kaya dengan Lazarus di Lukas 16 itu mati. Lazarus di pangkuan Abraham. Orang kaya menderita sengsara di Hades, neraka. Itu belum akhir zaman. Karena dia matilah orang kaya itu lalu dikubur. Berarti tubuhnya masih di tanah. Lalu sementara dia menderita sengsara di alam maut, lalu dia lihat dari sana, Lazarus ada di pangkuan Abraham. Ini sama-sama belum punya tubuh loh. Ini masih rohnya saja. Tapi ternyata hanya rohnya saja orang di neraka bisa kenal yang di surga. Apalagi sama-sama surga. Dan itu baru roh, belum tubuh. Kalau begitu sudah pakai tubuh, pasti kenal. Nah, maka sekarang saudara, tahu-tahu kalau hari kebangkitan, tubuh yang diberikan pada Pak Yosua ini asing sekali. Saya tidak akan kenal dia. Tidak. Tetap dipertahankan, hanya disempurnakan. Namanya tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Tubuh kebangkitan itu modelnya bagaimana, Pak? Itu kira-kira seperti tubuh Tuhan Yesus setelah bangkit dari antara orang mati. Ya, tubuh Tuhan Yesus, itulah sebabnya Tuhan Yesus sudah lihat hari Minggu Paskah, hari kebangkitan. Tiba-tiba murid-murid di dalam rumah, tiba-tiba Yesus muncul saja. Zrut. Habis ngomong, tiba-tiba dia hilang. Artinya tubuh itu bisa tembus tembok. Tapi ternyata kepada Thomas dia bilang, lihatlah tangan. Mari cucukkan. Lihat lubang baku. Apakah dia bisa diraba? Bisa. Makanya disuruh Thomas, ayo raba. Bisa makan? Bisa. Tapi bisa tembus tembok. Artinya tubuhnya sudah di-upgrade. Sekarang pertanyaannya, waktu Yesus bangkit, ya, waktu Yesus bangkit, dia masih pakai tubuh yang lama atau tubuh baru? Baru ya. Ciri yang lama masih ada enggak? Masih ada bekas paku itu. Artinya tubuh Kristus yang setelah bangkit itu tubuh lama yang di-upgrade. Sekarang coba lihat Filipi 3:21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, kita sekarang tubuhnya hina, tapi dia akan ubah tubuh kita yang ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Maka berikut tubuh kita nanti pada hari kebangkitan, itu tubuh yang seperti Yesus, mulia. Tubuh Yesus setelah bangkit itu bukan tubuh yang betul-betul baru, tapi tubuh lama yang diperbaharui. Nah, maka pemulihan tubuh itu pakai tubuh lama yang diperbaharui. Maka bumi waktu diperbaharui, langit dan bumi baru, itu bukan ciptaan yang sama sekali baru, tapi itu adalah bumi lama, langit lama yang diperbaharui. Ya, jadi bukan sama sekali baru, sama seperti tubuh. Itu. Wow. Kita masih ada hubungannya dengan begitu banyak tadi kita ngomong tentang galaksi dan semua alam semesta yang luar biasa tadi. Kalau galaksi sebesar itu, apakah ada kemungkinan surga itu nantinya merupakan salah satu dari planet atau galaksi tertentu, Pak? Sekarang saudara, sebelum Tuhan menciptakan alam semesta dan galaksi-galaksi, Tuhan ada di mana? Berarti surga ada lebih dulu ya dari alam semesta ya. Kalau begitu surga tidak termasuk di situ. Sederhana begitu. Nah, kalau memang benar Tuhan ciptakan semua miliaran galaksi di alam semesta ini, sedang manusia kita cuman bisa tinggal di bumi, di bulan, buat apa diciptakan begitu besar? Kan boros gitu, Pak.
Kalaupun mau boros, apa ruginya bagi Tuhan? Tong dia ngomong-ngomong saya jadi kok. Ya, pertama, mungkinkah ada kehidupan di sana? Kalau yang dipikirkan kehidupan model kayak kita, maka tidak bisa. Tak usah omong galaksi lain. Omong tata surya kita saja nggak bisa. Karena kita tidak mungkin tinggal di Merkurius, Venus, karena kita pasti angus. Mars sampai Pluto nggak bisa, karena kita pasti beku. Sementara itu juga di Jupiter, itu ada badai, disebut badai abadi. Karena tiap hari badai di sana. Kalau kita tinggal di Jupiter, tiap hari badai, habis kita. Di Uranus atau Neptunus, saya lupa, itu baunya kayak telur busuk. Jadi kalau kita tinggal di sana, kita bau busuk tiap hari. Jadi untuk makhluk jenis kita, paling cocok bumi. Tadi yang saya bilang tidak mungkin kita hidup di Merkurius, karena kita angus. Seandainya ada makhluk lain yang tahan panas, yang namanya bukan manusia, yang mungkin saja. Ya, karena dia tidak terbatas dengan kita. Ya. Atau di Jupiter atau di mana kita nggak tahu. Tapi di sini Alkitab tidak pernah bicara apa-apa tentang ada makhluk lain di luar sana. Nah, sehingga seandainya memang tidak ada apa-apa, cuma kita sendirian di bumi, di alam semesta ini. Kenapa sih Tuhan cipta banyak-banyak sih? Gampang saja. Mau menunjukkan betapa besarnya Dia. Ya, dengan Dia menciptakan segala sesuatu besar, dan kita menjadi tahu begitu besar, kita, waduh, kalau begitu Tuhan besarnya bagaimana ya? Maka penciptaan alam semesta yang begitu besar itu hanya mau menyatakan kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, tanpa harus berarti bahwa ada makhluk lain di sana. Ya, kalau seandainya ada, mungkin makhluk lain di sana juga sedang bertanya-tanya, apakah hanya kita di sini ya? Ya, maka sementara kita mencoba mencari mereka, mereka juga berusaha mencari kita. Saya pernah baca kira-kira sekitar tahun 1977 itu ada upaya untuk mengirim semacam gelombang tertentu yang nanti akan, kalau ada makhluk lain di sana, mereka akan tangkap gelombang itu. Nah, tapi untuk sampai gelombang itu sampai ke sasaran sana tuh, itu butuh 1000 tahun. Dan seandainya memang ada makhluk sana yang menerima gelombang dari kita dan tingkat teknologinya seperti kita, maka mereka kirim kemari itu 1000 tahun lagi. Maka kita butuh 2000 tahun baru dapat jawabannya. Dan sudah almarhum semua. Ya. Jadi ya di sini kita hanya bisa kagum kepada Allah saja. Tanpa harus mencoba menerka ada apa di sana ya. Pikiran kita nggak sampai. Ya. Gitu. Saya akan tutup dengan satu pertanyaan lagi, karena kita akan tutup dengan on time. Kita akan menuju ke rumah duka di tempat Pak Aris. Kalau Allah Bapa harus menciptakan langit dan bumi bersama Yesus dan Roh Kudus, itu berarti Bapa itu tidak maha kuasa dong, karena dibantu oleh Yesus, Firman, dan Roh Kudus. Bukan masalah dibantu. Ya, waktu Yesus dan Roh Kudus turut mencipta, itu bukan karena Allah Bapa kurang kuasa, lalu dibantu. Alkitab tidak pernah bilang bahwa Yesus dan Roh Kudus membantu mencipta, tidak. Tapi itu menunjukkan kesatuan ketiganya. Saking satunya, maka ketiganya mempunyai sifat yang sama, mempunyai hakikat yang sama, dan mempunyai pikiran yang sama, kehendak yang sama. Sehingga tidak pernah terjadi misalnya Bapa mau mencipta tapi anak tidak mau. Kalau sampai Bapa dan anak, Bapa mau mencipta, anak tidak mau, itu namanya sudah bukan Tritunggal. Itu namanya Triteisme. Tiga Allah sungguh-sungguh. Maka tidak mungkin tiga Allah, karena kalau tiga Allah misalnya ada, tak usah tiga Allah, dua Allah saja yang terpisah. Satu Allah mau turun hujan, satu Allah tidak mau turun hujan. Kira-kira hujan jadi atau tidak? Ya. Kalau hujan jadi, maka yang tidak mau hujan itu tidak maha kuasa. Masa Allah kalah sama Allah yang satu? Nah, Tritunggal tidak begitu. Karena Tritunggal bukan tiga Allah, maka apa yang diinginkan oleh Bapa pasti diinginkan oleh Anak dan Roh Kudus. Maka ketika Bapa mau mencipta, Anak dan Roh Kudus juga mau. Begitu Bapa memutuskan untuk mencipta, Anak dan Roh Kudus juga memutuskan mencipta. Jadi bukan Bapa dan Anak dan Roh Kudus membantu Bapa. Tidak.
Itu karya bersama ketiganya. Gitu. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Esra yang sudah memberkati kita.